Geger pengakuan Fujianti Utami soal kedekatannya dengan Verrell Bramasta belakangan ini. Rupanya bukan hanya sekedar konten. Pengakuan itu pun diungkapkan Fuji kemarin usai berziarah ke makam almarhum kakaknya Bibi Adriansyah dan juga kakak iparnya Vanessa Angel bersama keluarganya, termasuk keponakannya Galaskai. Pada momen itu, terlihat Galaskai yang ikut menabur bunga dan menyiram air zam-zam di atas pusara kedua orang tuanya. Hingga air mata kakek dan neneknya, Haji Faisal dan Ibu Dewi Suryati pun berlinang di pelupuk mata. Disaput kesedihan ketika mengenang kedua orang tersayang mereka yang telah pergi bersama dalam kecelakaan tunggal dalam perjalanan ke Surabaya bersama Galaskai 5 tahun lalu. Di balik kesedihan tersebut, benarkah Haji Faisal pun mengaku gembira atas kedekatan putrinya Fujianti Utami dengan Verrell Bramasta, seorang selebriti yang kini menjadi pejabat publik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai Fuji memposting foto dirinya bersama almarhum kakak tercintanya Febri Andriansyah. Diketahui kemarin pada tanggal 28 Februari 2025, Fuji pun terlihat berziarah ke makam almarhum kakak dan juga kakak iparnya Vanessa Angel. Ia pun terlihat kompak bersama keluarganya, Haji Faisal ayahnya, ibundanya Dewi Suryati, kedua kakaknya Frans dan juga Fadli, juga bersama Galaskai keponakannya. Tampak Fuji menggendong Gala ketika menuju pemakaman dan memangku Gala sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran di sisi pusara almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa Angel. Pada momen itu, terlihat Galaskai yang ikut menaburkan bunga dan menyiram air zam-zam di atas pusara orang tuanya. Seperti inilah momen keluarga Fuji saat berziarah ke makam Bibi dan Vanessa kemarin. Lantas seperti apa kenangan dan doa dari Ibunda Fuji untuk almarhum dan almarhumah? Apa yang membuat Ibunda almarhum Febri kini masih menangis saat ziarah ke makam? Puasa ini kan kalau dulu anak-anak masih kecil-kecil kan, baru bukan bukan tahu. Sekarang tak mungkin. Alhamdulillah, saya sangat senang meskipun kita udah besar rumah. Alhamdulillah kan anak-anak saya dia senang air itu jadi punya. Tapi mama kalau pas sahur itu pasti bangunin anak-anak. Itu yang paling dikangenin ya Umi? Iya, sebenarnya bukan ulang tahun lagi ya, kan dia mengingat tanggal lahirnya ya. Oh, iya. Cuman kalau ingat tanggal lahirnya itu jadi kita ya suka sedih aja. Soalnya dia sangat menyemangat bagi kami semuanya. Doanya semoga dia tenang bersama istrinya di sana dan doa kami semua selalu semoga dia diterima oleh Allah dengan baik-baiknya dan dimasukkan ke dalam surga.
Aksi Gala Sky yang ikut menaburkan bunga dan juga menyiram air zam-zam di atas pusara kedua orang tuanya tampak membuat hati Haji Faisal, sang kakek, dibaluti kesedihan yang begitu mendalam. Saat duduk di sisi pusara almarhum putranya Febri dan juga menantunya Vanessa Angel, Haji Faisal pun sempat terlihat duduk terpaku dengan raut wajah yang begitu sedih. Pada momen itu, diakuinya ingatannya pun seakan dibawa ke tahun-tahun dulu ketika putranya dan menantunya masih hidup. Dan seketika, air mata Haji Faisal pun terlihat berlinang di pelupuk mata di balik kacamata bening yang dikenakannya. Lantas, seperti inilah ungkapan Haji Faisal terkait kekhawatirannya atas Gala Sky cucunya yang semakin tumbuh besar ketika ia nanti mengerti dengan nasib kedua orang tuanya yang meninggal tragis dalam suatu kecelakaan tunggal dalam perjalanan bersama Gala ke Surabaya pada bulan November tahun 2021 silam. Apalagi dengan melihat Gala, kita ya tentu ada rasa keprihatinan kita ya. Sekarang mungkin dia belum mengerti banget, tapi kalau tambah umurnya sebentar lagi dia pasti akan merasa sedih ya. Ada kekhawatiran tersendiri juga saya terhadap nanti bagaimana sikapnya setelah dia mengetahui bahwa orang tuanya sudah tidak ada. Nah itu kan mungkin terjadi mungkin beban bagi kami, tentu bagi dia akan menjadi beban juga. Mudah-mudahan aja lah ya dengan pandainya anak sayang memberikan kasih sayang, mudah-mudahan tidak corok kasih sayang. Tadi pagi ya saya teringat banget almarhum ini, sehingga tadi pagi saya agak sedih ya, sempat sedih. Ya pokoknya sedih lah saya pagi tadi. Siang tadi saya berpikir juga, saya kembali tadi lagi mau pergi di sini, tapi anak-anak sempatnya sore aja Pak. Ya oke. Jadi teringat saya sore apa yang saya pikirkan sore tadi, pagi tadi, makanya saya agak termenung sedikit. Tapi ya sudahlah, saya keluarganya, saya kan di antara anak-anak saya, mungkin di antara kami keluarga, mungkin saya yang paling nggak kuat kali ya menerima kenyataan ini dulu ya dari awal ya. Itu menurut perasaan saya. Hal itu masih bekas juga di saya. Fuji akhirnya menanggapi terkait kabar dirinya yang kini sedang dekat dengan Farel. Menjawab anggapan banyak orang bahwa kedekatannya dengan Farel hanya untuk konten, Fuji pun tampak kesal mendengarnya. Menurutnya, profesi dirinya sebagai seorang konten kreator tidak berarti setiap hubungannya dengan orang lain selalu bersinggungan dengan konten. Artinya, diduga ada sesuatu yang Fuji rahasiakan dari kedekatannya dengan Farel belakangan ini. Pasalnya, menurut Fuji, setiap hubungan pribadinya dengan orang lain ada yang ia bagikan ke publik melalui sosial media, tapi ada juga yang tidak ia bagikan. Lantas benarkah Fuji pun membenarkan bahwa kedekatannya dengan Farel merupakan kedekatan yang spesial dan bukanlah kedekatan biasa? Fuji teman aja atau gimana sih Kak? iya sih. Temen Lagi aja lagi gitu ya, Kak? iya, tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Farel. Gimana, mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada konten. Tiap tahun. Emang temen Tapi ada aja, planning Kak? per minggu gitu konten bareng sama Farel. Iya, nggak gitu lah. Netizen Positif. itu nanti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku Oh. sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Bukber Gitu dong. kan? Makanya udah jangan ngurusin konten creator, nanti kalian marah-marah sendiri. Tapi kalau jangan ekspektasi sama aku. Iya. Kan kalian nggak tapi tahu. emang temenan aja atau ada hubungan spesial gitu sih Kak? Kenapa sih pertanyaan dengan teman? Bukber dong, bukber pertanyaan dong. Pernikahan tentang bukber. Kenapa sih dipertanyakan? Karena banyak Aku tuh cuma di-ship-shipin gitu. manusia biasa loh kakak, bukan Kim Kardashian. Haji Faisal pun menanggapi kabar kedekatan putrinya dengan Farel Bramasta yang belakangan ini terlihat semakin konsisten bekerja bersama dengan Farel. Haji Faisal menilai kabar kedekatan mereka justru masih sebatas pekerjaan. Ia sendiri tidak memikirkan kedekatan Fuji dan Farel dalam sebuah hubungan asmara. Menurut Haji Faisal, jika Fuji dan Farel belakangan ini saling kontak, hal itu merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.
Namun, Haji Faisal mengakui bahwa ia sudah lama kenal dengan Ferel. Apalagi kedua orang tuanya anggota satu partai politik yang sama. Bahkan keduanya pun sering ngobrol saat bertemu. Namun sejauh ini, terkait kabar kedekatan Fuji dengan Ferel, Haji Faisal pun tidak berpikiran yang aneh-aneh. Jika Fuji dan Ferel benar dekat, ia pun tidak punya hak untuk melarang. Malah, ia pun merasa bangga karena putrinya dekat dengan publik figur seperti Ferel. Apalagi, Ferel dikenalnya sebagai sosok pemuda yang baik, hebat, pasca menjadi anggota parlemen. Namun soal apakah keduanya berjodoh, Haji Faisal pun memasrahkan semua itu kepada Tuhan. Ya, seperti biasa, kan sudah saya jawab berkali-kali. Kalau masalah dengan orang lain, hanya hubungan kerja. Dia berkenalan dengan seseorang, ya nak, biasalah orang-orang yang ada di media sosial atau yang sudah menjadi tontonan masyarakat, ya tentu mereka berteman. Jadi dia berteman, jangan kita artikan kemana-mana. Hanya dia bikin konten, bikin vlog, ataupun dia bikin sesuatu yang bisa membuat menjadi hiburan. Itu aja kita nggak berpikiran kemana-mana. Jadi mereka namanya berkenalan ya, tentu saling kontak. Ya, kamu berada di mana, ya saling ketemu. Itu biasa kalau menurut saya sih biasa-biasa. Nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Saya sih kalau sudah berkenalan ya dengan seseorang, ya ada tahu ya tentu ya hubungan kita ya baik. Nah, karena kebetulan saya dengan Farel itu kan satu partai. Dia sering ketemu di situ. Itu sering ngobrol juga, baik dengan bapaknya, sering ngobrol. Ya nggak ada, kita nggak berpikiran panjang-panjang ke belakang, nggak. Ya soal hubungan, masalah anak-anak bagaimana, ya dunia sekarang ya kita serahkanlah kepada mereka. Ya. Jadi saya nggak terlalu saya panjang berpikir ke belakang. Nggak mungkinlah saya melarang anak saya berhubungan dengan orang-orang baik. Malah saya merasa senang dan bangga lah kalau dia berteman dengan orang-orang yang yang menjadi public figure juga ya, yang menjadi tontonan masyarakat yang baik ya. Saya rasa saya malah senang. Kalau para anak muda sekarang ya orang baik ya, malah tambah lagi orang hebat lah kalau sekarang ya. Kenapa dia udah masuk ke parlemen sekarang kan ya? Kan saya sudah bilang ada 4 nih. Rezeki, pertemuan, maut, jodoh di tangan Tuhan. Tidak siapapun yang bisa mendahului. Mengejutkan, Fuji menyebut kedekatannya dengan Ferel bukan hanya untuk konten belaka. Lantas benarkah Ferel pun mensyukuri dan mengamini aksi perjodohan netizen atas dirinya dengan Fuji? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kabar kedekatan Verrell Bramasta dan Fujianti Utami semakin santer terdengar dan menjadi sorotan publik. Hal ini pun tidak lepas dari aksi perjodohan yang dilakukan oleh netizen. Menariknya, Bak Gayung bersambut. Verrell pun tampak merespon hal ini dengan positif. Ia pun bersyukur dengan aksi perjodohan netizen antara dirinya dengan mantan kekasih Thorik Halilintar tersebut. Tak hanya itu, Fuji dan Verrell juga terlihat sering menghabiskan waktu bersama. Seperti halnya melakukan live TikTok bareng. Chemistry di antara mereka pun terlihat natural, santai, dan tidak dibuat-buat. Sehingga menambah keyakinan fans bahwa keduanya memanglah cocok. Yang membuat publik pun semakin penasaran adalah sikap Verrell yang tidak mengelak ataupun membantah perjodohan tersebut. Sebaliknya, ia pun malah mengaminkan aksi netizen dan seolah memberikan sinyal bahwa ia tidak menutup kemungkinan adanya hubungan spesial dengan Fuji.
Namun, apakah sikap Ferrell tersebut benar-benar menunjukkan restunya atas perjodohan ini karena merasa cocok? Ataukah kata amin yang ia ucapkan merupakan harapan tersirat bahwa ia pun juga ingin menjalin hubungan spesial dengan Fuji? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar di kalangan netizen. Saling kasihan ayam, jadi nyamuk. Alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai, kerjaan hari ini alhamdulillah kelar semua lah. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Ferrell Bramasta tidak hanya bersyukur atas kedekatannya dengan Fuji, ia pun juga bersyukur atas posisinya yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI di usianya yang masih terbilang muda. Sebagai anggota Komisi 10 DPR RI serta anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen, Ferrell pun memiliki rutinitas yang begitu padat. Dengan tempat tinggal di Sentul dan harus berkantor di Senayan, ia pun harus pandai mengatur waktu untuk menjalani berbagai kesibukan. Mulai dari rapat komisi, tugas sebagai anggota BKSAP, hingga tanggung jawabnya di fraksi partai yang mengusungnya. Kesibukan sebagai pejabat publik tentu menguras tenaga dan pikiran Ferrell. Hal ini pun membuat publik bertanya-tanya, apakah karena kesibukannya Ferrell pun belum serius untuk memikirkan jodoh? Ataukah ia memang sudah jatuh hati pada Fuji? Oke, boleh sejujurnya ya, mungkin di luar sana kan banyak yang menganggap katanya anggota dewan itu nggak ngapa-ngapain. Cuman ya alhamdulillah selama 4 bulan saya menjabat menjadi pejabat publik, sebetulnya ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan masa rises. Nah saat ini kita lagi masa sidang, rapat itu sehari mungkin bisa 3-4 rapat, dan itu hanya rapat komisi. Jadi di komisi kan saya komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, BRIN, BPS. Di luar dari itu saya juga anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak menerima tamu-tamu dari negara lain, seperti kemarin misalnya ada Prime Minister dari Singapura hadir, ataupun juga ada anggota DPR, ada Duchess, ada anggota bisa dibilang royalty mungkin ya dari UK yang hadir. Kita jadi juga ada kunjungan diplomasi. Jadi banyak rapat-rapat sekarang ini. Bangun tidur kebetulan karena rumah di Sentul, jadi ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit setiap hari. Saya itu bangun jam 7, sarapan di mobil, nyampe kantor jam 9 kurang. Rapat itu biasa dimulai jam 9. Kalau ada rapat paripurna, itu setiap hari Selasa dan Kamis itu biasanya bisa dari jam 8 bahkan. Biasanya nih kelar ngantor itu kan saya kurang lebih jam 5, jam 6. Nah setelah jam 6 itu saya menyempatkan untuk olahraga. Jadi karena rumahnya di Sentul, kegiatan di Jakarta, saya olahraga di Jakarta dulu. Entah misalnya nge-gym atau badminton. Nah baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 10 malam biasanya. Tidur jam 12, jam 1 lah biasanya. Nah, jujur banyak sekali Mbak, mungkin kalau teman-teman lihat kegiatan saya dulu pas jadi artis kan banyak entertainment ya. Banyak bisa olahraga, banyak bisa jalan-jalan. Nah kalau untuk sekarang memang waktu banyak habis kalau nggak di kantor, ya di dapil. Karena sekarang pun juga belum masa riset, tapi ada kundapil, ada sosialisasi MPR, ada macam-macam lah. Itu dia harus banyak berdoa mungkin, nanti jodoh akan mengikuti ya. Makasih ya teman-teman. Thank you. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.